Jemaat yang terkasih, sebelum ibadah dimulai, marilah kita bersama menyimak warta untuk minggu ini. Kayaknya tiktokan. Dikira nggak bisa, Pak. Banget sih. Lagi gila ya, Kak. Gila. Ngapain sih tiktokan segala? Salah ya. Ngapain nih, Mang? Kak Jojo nggak tahu. Ini ada lomba TikTok, Kak. Kita bisa dapat hadiah. Nonton tiktok. Iya. Gimana? Kak, bulan September ini bulan keluarga loh, Kak. Tahu nggak? Ya ampun, bulan September ya, bulan keluarga ya. Pasti seru-seruan ya. Tapi kalau lomba-lombanya nggak usah. Emang nggak ada lomba yang lain? Tenang, Kak. Selain ada lomba dance TikTok, juga ada rangkaian acara yang lain. Ada seminar online tentang obesitas, juga ada tentang kesehatan mental. Nah, betul. Nah, selain itu juga ada family games online. Ya, aku mau ikutan, itu pasti seru. Nah, tapi kalau kamu ikutan berarti kita nanti saingan dong. Yuk, sama-sama kita simak video berikut ini. Dalam keluargaku ada kasih mesra. Dalam keluargaku ada banyak cinta. Ada sukacita dan juga canda tawa. Dalam keluargaku ada Tuhan di sana. Saling mempedulikan dan saling menerima, saling menghargai dan saling mengerti, terus menjaga yang telah Tuhan beri, hingga kasih-Nya terus bertumbuh dalam keluargaku. Dalam keluargaku ada kasih mesra. Dalam keluargaku ada banyak cinta. Ada sukacita dan juga canda tawa. Dalam keluargaku ada Tuhan di sana. Jadi Kak Jojo mau ikut yang mana nih? Aku ikut Mempedulikan dan saling menerima, saling menghargai. beli ya? Semua? Iya. Yang penting Kak Jojo ada semua makanan aja Jojo. Oke deh, ya. Kalau gitu yuk kita lanjut Kak Jojo. Oke, siap. Tiap langkahku diatur. Shalom Jemaat GKI PTI. Situasi pandemi ini menuntut kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu melakukan ibadah secara daring atau yang biasa kita kenal dengan ibadah online. Kondisi ini tidak memadamkan semangat untuk terus melayani, salah satunya melalui digital ministry. Di era digital, keberadaan digital ministry dibentuk untuk mengembangkan berbagai pelayanan di gereja. Agar digital ministry dapat berjalan semakin maksimal, maka kami membutuhkan dukungan dan uluran tangan jemaat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan melalui persembahan khusus untuk digital ministry seperti yang ada di slide berikut ini. Ku tiba di rumah Bapa surga yang bakal.
Besar harapan kami hal ini dapat diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe. Tuhan Yesus memberkati. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu tentang harapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat kekasih Kristus, ibadah kita pada hari ini berlangsung dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Keluarga adalah tempat di mana kita selalu bisa menemukan kebahagiaan dan kebersamaan. Setiap anggota keluarga memiliki ikatan jiwa yang penuh kasih, saling mempercayai dan memahami. Dalam keluarga, kita bisa saling selalu diterima, baik dalam kekurangan maupun kelebihan kita. Jika ada salah satu anggota keluarga melakukan kesalahan, keluargalah yang pertama bisa mengampuni kesalahan itu, serta mendukung satu sama lain. Seperti tema kita dalam minggu ini, acceptance, di mana kita akan bersama belajar untuk lebih saling menerima, mengampuni satu sama lain di dalam keluarga.
sehingga damai Kristus yang akan memulihkan kehidupan keluarga kita. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Mari bersama kembali kita pujikan bersama. Ini saatnya. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Tuhan, Engkaulah kepala dalam keluarga kami. Ampuni kami jika seringkali kami masih terlalu egois dengan kepentingan diri kami masing-masing. Bahkan kami tidak mempedulikan satu sama lain dalam keluarga. Ampuni kami ya Tuhan, perbaharuilah hati kami. Ya Bapa, ampuni kami jikalau mungkin ada perkataan dan perbuatan kami yang sering melukai perasaan anggota keluarga kami, baik itu disengaja maupun tidak. Ampuni kami ya Tuhan, perbarui hati kami. Ya Yesus, ajar kami untuk bisa semakin peka dan menerima satu sama lain dalam anggota keluarga kami, agar kasih Kristus makin terpancar dalam hidup berkeluarga kami.
Ampuni kami ya Tuhan, perbarui hati kami. Inilah seru doa dan pengakuan kami. Dalam Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku. Marilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan datang menolongku dan Tuhan jaga hamba-Mu terus, hidupku damailah, dosa terhapuslah. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Berita anugerah bagi setiap kita terambil dari Efesus 4 ayatnya yang ke-32 yang berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Sungguh indah kabar-Mu, ya hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kalbu. Datanglah rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala Ia sambut orang bercela, kini dikau pun disambut di
kita akan mendengarkan sharing kesaksian keluarga dari Bapak Fajar. Selamat hari Minggu, jemaat dan simpatisan GKI PTI yang kami kasihi di dalam Kristus. Puji Tuhan, kami sekeluarga diberi anugerah kesehatan selama masa pandemi ini. Meskipun akhirnya saat ini banyak sekali aktivitas yang harus kami lakukan dari rumah, ya, yang kadang-kadang membuat kami jenuh, tapi kami bersyukur justru dengan masa-masa sekarang ini kami menjadi dekat satu dengan yang lainnya. Untuk aktivitas rutin yang kami lakukan di rumah, biasanya kami melakukan seperti pembelajaran dari rumah dan juga kerja dari rumah. Terus untuk aktivitas dan kegiatan lain yang kami lakukan bersama-sama, biasanya kami melakukan hal-hal seperti ngobrol bareng, nonton film bareng, dan juga mengerjakan dan membersihkan rumah bareng-bareng. Selain itu, pada hari Minggu, kami juga sekeluarga melakukan ibadah bersama. Dan pada hari-hari lain, kami berdoa dan melakukan saat teduh bersama. Ya, karena sering kita bersama-sama, tentunya dalam suatu keluarga itu punya berbeda-beda karakter ya. Nah, akhirnya memang sering kadang terjadi kesalahpahaman di antara kami. Nah, untuk mengatasi kesalahpahaman itu biasanya ya kami ungkapkan saja apa yang kami rasakan, mungkin kekecewaan kami. Jadi komunikasi ini yang penting. Yang berikutnya adalah dengan forgive and forget. Forgive artinya kita memberikan satu pengampunan. Di situ berarti bahwa kita saling menerima apa kekurangan dan kesalahan dari anggota keluarga atau orang lain. Kemudian yang forget artinya kita melupakan. Nah, melupakan ini adalah manifestasi dari kasih. Sebagaimana kasih, salah satu definisi kasih adalah kasih melupakan kesalahan orang lain dan kasih menutupi segala sesuatu sebagaimana yang tertulis di Korintus 13. Nah, untuk hal penerimaan diri memang semua dimulai dari diri kita sendiri. Sebagaimana hukum kasih, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi semua berasal dan berawal dari diri kita. Kalau diri kita bisa menerima keberadaan pribadi kita, maka Tuhan juga akan memampukan kita untuk bisa menerima orang lain. Dan untuk menerima kekurangan itu, menerima kekurangan orang lain itu tidak mudah. Karena ada hal-hal yang harus kita pahami. Dan yang kedua adalah juga menerima kelebihan orang lain itu juga lebih sulit lagi. Kenapa? Karena kita ini manusia yang berdosa. Kita cenderung untuk egois, kita cenderung untuk menjadi superior, cenderung untuk ingin menguasai orang lain, ya, ingin lebih daripada orang lain, sehingga itu yang membuat kita menjadi merasa susah untuk menerima kelebihan orang lain. Jadi memang tidak mudah menerima kekurangan maupun kelebihan orang lain. Kami sudah menikah 20 tahun dan selama itu pula kami masih belum benar-benar mengenal secara detail pasangan kami. Tetapi Tuhan yang akan menolong kami untuk berproses. Kami akan selalu berproses untuk mengenal anggota keluarga kami, pasangan kami, dan itu akan berlanjut terus hingga ajal memanggil kita. Tetapi puji Tuhan, Allah memampukan kami untuk belajar mengenal pasangan kami, mengenal semua anggota keluarga kami dan menerima mereka untuk bisa menjadi satu sinergi dalam kehidupan kami. Satu hal lagi yang bagi kami cukup penting adalah bahwa dalam proses menerima anggota keluarga satu dengan yang lainnya, ada proses mengampuni tadi yang sudah disinggung oleh suami saya, dan pengampunan ini adalah senjata yang ampuh ya. Kami percaya itu, kami yakini itu untuk sebuah pemulihan di dalam keluarga. Jadi pengampunan yang benar seperti yang diajarkan oleh Alkitab pada Perjanjian Baru, yaitu tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan sebelumnya. Jadi jika kita sudah berani untuk mengampuni orang lain ataupun anggota keluarga kita, maka ya kita harus bertekad
tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahan-kesalahan yang sudah pernah dibuat. Ya. Namun sebaliknya juga kita belajar untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita. Mungkin sharing kami yang terakhir akan kami tutup dengan satu ajakan dan semangat bahwa kita harus punya kesadaran bahwa kita tuh nggak bisa memilih anggota keluarga kita. Ya. Sebagai orang tua kita tidak bisa memilih kita mau punya anak yang seperti apa pada saat mereka dilahirkan. Demikian juga anak-anak tidak bisa memilih harus atau minta lahir di orang tua yang seperti apa. Ya, jadi kuncinya di sini adalah kita harus saling menerima. Kenapa demikian? Sebagaimana Kristus sudah menerima kita apa adanya diri kita, maka sudah seharusnya kalau kita mau meneladani Kristus ya kita juga mau menerima anggota keluarga kita apa adanya, lengkap dengan segala kelebihan dan kelemahan yang ada. Ya, segala kelemahan yang ada, mari kita bersama-sama sebagai anggota keluarga saling menopang, saling menguatkan untuk bisa diperbaiki supaya semakin serupa dengan Kristus. Dan untuk kelebihan, mari kita bersama-sama juga mengembangkannya dan memakainya semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekian sharing dari kami, Tuhan memberkati. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bukalah hati kami dan layakkanlah kami, agar pikiran dan seluruh kehidupan menerima sabda Tuhan dengan sukacita. Urapilah kami, agar kata-kata manusia boleh ditangkap sebagai hikmat ilahi yang mentransformasi kami, baik sebagai pribadi, keluarga, ataupun gereja, dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Bersabdalah ya Bapa, kami menantikan pertolongan-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 yang berbunyi demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka.
Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Pada minggu ini masih terhubung di dalam rangkaian tema bulan keluarga. Tema kita adalah acceptance atau penerimaan. Seseorang diterima dan menerima, direngkuh dan merengkuh, dirangkul dan melangkul dalam keadaan apapun. Di masa kini, right at this moment. Tidak menunggu masa depan. Tidak menunggu esok hari. Tidak menunggu sampai seseorang memenuhi ekspektasi atau pengharapan kita. Itulah acceptance. Cara pandang bahwa orang di sekitar kita berharga. Kita mengasihi dia apa adanya. Saudara-saudara, penerimaan itu akan membuat seseorang menerima dirinya sendiri. Jadi kalau seseorang itu diterima orang lain, dihargai, dicintai apa adanya, dia akan memiliki yang namanya self-acceptance. Orang mampu menerima dirinya, kemudian berkembang menjadi pribadi yang autentik, yang asli, yang jujur, di dalam segala kelebihan dan kekurangannya. Sementara ketiadaan penerimaan atau lack of acceptance akan membuat seorang bisa jadi bunglon, rela berubah-ubah agar diterima orang lain, hidup dengan topeng berlapis-lapis, dibuka topengnya masih ada topeng yang lain, dibuka lagi masih ada topeng yang lain. Orang tanpa penerimaan akan menjadi orang yang berbohong, korup, hipokrit, terlilit hutang karena gaya hidup, dan membuat orang tersebut sulit menerima sesamanya. Saudara-saudara, menumbuhkan suasana saling menerima itu dimulai dari keyakinan bahwa sesungguhnya kita ini telah diterima dan diampuni oleh Allah. Kehidupan Kristen tidak dimulai dengan panggilan agar kita menerima orang lain. No. Pertama-tama kita tidak dipanggil untuk menerima orang lain. Tetapi berita Injil saudara adalah berita yang dimulai bahwa kita ini diterima oleh Allah. Bagaikan seorang bayi, kehidupan seseorang itu dimulai dengan disusui, diasuh, dilindungi, dikasihi sebelum ia menjadi seorang yang mengasuh, melindungi, mengasihi, dan menerima orang lain. Injil di dalam kehidupan kita. Kekristenan, anugerah pengampunan, penerimaan, itulah yang kemudian memandatkan sebuah respon kesediaan untuk mengampuni dan menerima orang lain. Karena kita sudah diterima oleh Allah,
maka kita wajib menerima orang lain dengan segala keterbatasannya. Di dalam Matius 18 ayat 35, Tuhan Yesus menggambarkan seorang raja yang murka. Murka kepada hamba yang enggan menggulirkan anugerah pengampunan yang diterimanya kepada orang lain. Yesus menegaskan bahwa Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga, memberikan penghukuman kepada kamu masing-masing yang tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Bagi Yesus, saudara, penerimaan dan pengampunan itu bukan hanya tentang kita mentoleransi kesalahan orang, bukan. Bagi Yesus, saudara, penerimaan dan pengampunan tidak dapat diselesaikan dengan surat peringatan pertama, peringatan kedua, dan begitu SP3 habis. Bagi Yesus pengampunan bukan hanya 3 kali, seperti yang terdapat di dalam tradisi rabbinik Yahudi. Yose bin Hanina misalnya, seorang rabi pernah mengatakan seorang itu dapat diampuni paling banyak 3 kali. Dan di kesalahannya yang keempat, pintu pengampunan harus ditutup baginya. Bagi Yesus, saudara, pengampunan itu bukan hanya 7 kali, seperti yang diungkap oleh Petrus, melainkan 70 kali 7 kali. Menegaskan bahwa sesungguhnya pengampunan yang dimandatkan di dalam kehidupan orang percaya itu adalah pengampunan yang nyaris tanpa batas. Bagaikan pengampunan Allah kepada umatnya. Dan orang yang tidak bersedia mengampuni sesamanya tidak dapat mengharapkan pengampunan dari Allah. Matius 5 ayat 7 misalnya berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena barang siapa murah hati, ia akan beroleh kemurahan. Kalimat di dalam doa Bapa kami, kita selalu mengatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Juga Yakobus 2 ayat 13 misalnya, mengatakan penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tak berbelas kasihan. Jadi saudara-saudara, pengampunan itu adalah mandat yang tak dapat ditolak. Mandat yang tak dapat ditawar. Orang yang gagal menerima dan mengampuni sesamanya, bagaikan seorang hamba yang digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai seorang hamba yang punya hutang 10.000 talenta. Dan hutang itu dihapuskan. Saudara-saudara, 10.000 talenta itu angka yang sangat besar untuk ukuran seorang hamba, seorang buruh. Kalau dikurskan di dalam rupiah gitu ya. 1 talenta itu kan 6.000 dinar, 1 dinar itu upah pekerja di dalam 1 hari, anggap saja upah harian itu 100.000, berarti 100.000 kali 6.000 ya, kali 10.000. Jadi kalau dikurskan rupiah 10.000 talenta itu nilainya itu 6 triliun. Sebuah hutang yang tidak main-main, yang tak mungkin dibayar oleh seorang buruh. Tetapi buruh itu, hamba itu saudara, mendapatkan anugerah, pembebasan. Namun beberapa saat setelah hutang 6 triliunnya itu dibebaskan, ia berjumpa dengan temannya yang punya hutang 100 dinar.
Kalau tadi diasumsikan 1 dinar itu 100.000, 100 dinar 10 juta. Dia baru saja dapat rezeki pembebasan utang 6 triliun, ketemu temannya, ketemu kawan sesama buruh dengan hutang 10 juta. Ia kemudian menangkap, mencekik, menolak permohonan maaf, dan bahkan menyerahkan kawannya ke penjara sampai hutang sang kawan itu dilunaskan. Apa yang terjadi dengan hamba yang telah mendapatkan pengampunan lalu tidak mengampuni itu? Tuhan Yesus menggambarkan sang raja itu murka. Dia mencabut anugerah pengampunan. Dia membatalkan anugerah pengampunan itu. Dan menyerahkan sang hamba yang enggan mengampuni itu ke penjara. Menyerahkan ke algojo sampai hutangnya dilunaskan. Dan itu mustahil untuk dilunaskan. Perumpamaan Tuhan Yesus ini menggambarkan salah satu prinsip di dalam hidup kekristenan. Prinsip ini esensial, yaitu kita terlebih dahulu diterima, diampuni, dianugerahi. Maka penerimaan, pengampunan, dan anugerah itu membawa sebuah tanggung jawab bahwa kita harus menerima orang lain agar di dalam kehidupan tercapai damai sejahtera di bumi seperti di surga. Saudara-saudara, bicara tentang keluarga, dari manakah seorang belajar menerima orang lain? Mengampuni orang lain? Dari keluarga. Sebab di keluarga seorang diasuh, dicintai, diterima, diampuni. Seorang yang mengalami hal itu saudara akan belajar untuk juga mengasuh, menerima dan mengampuni orang lain. Oleh sebab itu keluarga Kristen memiliki sebuah panggilan yang tak terhindarkan. Ini panggilan yang penting. Penting, sepenting isu survive secara ekonomi. Penting, sepenting isu bahagia sebagai keluarga. Banyak orang saudara-saudara gagal dalam penerimaan, pengampunan. Ya, kalau mau menilai, gampang saja. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mana yang lebih banyak kita lakukan? Mengkritik atau memberikan kata-kata penguatan terhadap anak-anak kita, pasangan kita, saudara kita? Jika seseorang terus-menerus mengkritik, terus-menerus memberikan teguran dan tuntutan, terus-menerus memaksa orang-orang terdekatnya untuk menjadi seperti yang ia bayangkan sebagai kebenaran dan kebaikan, maka seorang itu sesungguhnya gagal untuk menghidupi suasana saling menerima. Akan tetapi bila di dalam kehidupan kita kata-kata yang membesarkan hati, yang mengencourage, yang mendorong, yang membuat orang bersemangat, itu digulirkan, di sanalah tanda bahwa di dalam keluarga ada saling penerimaan. Pasangan suami istri yang saling menerima pasti bahagia. Saling menerima membuat keluarga bertumbuh. Saling menerima membuat pasangan suami istri bisa saling asah,
tanpa saling paksa, saling menerima, membuat keluarga akan terbebas dari kekerasan kata-kata. Anak yang diterima dengan baik, dikasihi apa adanya, bukan hanya bertumbuh menjadi remaja-remaja atau pemuda-pemuda atau anak-anak yang punya relasi baik dan dekat dengan orang tuanya. Tetapi juga akan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang toleran, yang mampu menghargai orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sebaliknya, anak-anak yang terus-menerus dikritik, dipaksa mengikuti kehendak orang tuanya, akan cenderung memiliki relasi yang renggang dengan orang tua. Di rumah terlihat baik, alim, namun bermasalah di sekolah, bermasalah di tengah-tengah pergaulan, menjadi sumber persoalan di dalam gereja. Dan ketika anak tersebut dewasa, ia akan cenderung menghindari orang tuanya. Di momen seperti sekarang ini, di momen pandemi, ada banyak orang tua yang mengeluh. Pak, anak-anak saya sama sekali nili iendak. Paling cuma telepon sebentar-sebentar, katanya atas nama social distancing. Saudara, tentu itu hal yang baik. Tapi harus diakui social distancing dijadikan alasan oleh banyak orang untuk menghindari orang-orang terdekatnya. Dengan alasan ini kondisi new normal menjadi semacam legitimasi untuk orang menjalin relasi. Saya ini sebetulnya tidak nuntut macam-macam, Pak. Tapi ya mbok ya jangan online saja. Mbok offline juga. Kalau orangnya tidak datang, mbok cintanya yang datang. Kirim makanan kek, atau kirim sesuatu, kirim surat kek. Belas. Terhadap orang-orang yang mengalami itu, saudara. Ketika saya mendengarnya, saya membayangkan hanya ada dua kemungkinan yang dialami oleh anak-anak tersebut. Yang pertama, mereka terlalu waspada. Yang kedua, sesungguhnya selama ini mereka dibesarkan bertahun-tahun atau bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun dibesarkan dalam kondisi defisit penerimaan. Orang-orang yang selalu dituntut, selalu dikritik, akan cenderung menghindar ketika tiba waktunya bagi kita menerima orang lain. Ketika rumah saudara-saudara, rumah tangga, keluarga menjadi tempat bagi setiap orang diterima apa adanya, diampuni kesalahannya, rumah itu akan menjadi tempat aman. Orang akan tidak segan pulang ke rumah karena di rumah aku dimengerti, karena di rumah aku dirangkul, karena di rumah aku diampuni. Tetapi jika rumah menjadi ruang pengadilan, menjadi tempat bagi seorang untuk terus-menerus dinilai, dihakimi dengan deretan moralitas semu yang diciptakan atas nama kekristenan, wow, maka rumah itu akan jadi terminal yang dikunjungi sebentar, lalu orang pergi. Mungkin ada yang bertanya begini, Pak, bagaimana jika kesalahannya itu kesalahan yang tidak dapat ditolerir? Saya sih terima-terima saja, Pak, pasangan saya atau anak-anak saya. Tapi yang kali ini, sorry Pak, saya tidak dapat mentolerir.
keadaan ini memang sulit. Sebab ketika seorang terluka, seorang akan melihat sebuah persoalan itu jauh lebih mendalam dan jauh lebih besar daripada yang dilihat oleh orang lain. Ketika kita merasa ada kesalahan-kesalahan yang tidak dapat diampuni, ingatlah saudara bahwa setiap orang punya standar yang berbeda-beda tentang bobot kesalahan. Dan Tuhan tidak sedang bicara mengenai bobot kesalahan. Oleh sebab itu, alih-alih berfokus pada bobot kesalahan, memilah-milah, oh kalau ini bisa diampuni, yang ini tidak diampuni. Kalau kesalahan seperti ini ya aku bisa menerima, tapi tidak yang satu ini. Alih-alih berfokus pada bobot kesalahan, kita perlu mengingat dan menghidupi iman bahwa sesungguhnya Allah mengampuni kita, melupakan dosa-dosa kita sejauh timur dari barat. Ia membuang jauh dosa kita. Kita telah diterima, diampuni melalui Kristus. Dan dalam penerimaan dan pengampunan terdapat tugas menerima dan mengampuni orang lain. Pertanyaan bahwa ini kesalahan ini tidak bisa ditolerir, itu adalah sebuah pernyataan tentang ketakutan. Kenapa? Kalau saya ampuni Pak, nanti diulangi. Kalau saya terima, dia akan terus begitu. Kalau saya lupakan, dia tidak dididik oleh keadaan. Di titik tertentu pandangan itu benar. Tapi lebih sering cara berpikir yang demikian lebih dikuasai oleh ketakutan daripada kasih. Orang tidak mau menerima dan mengampuni karena takut diremehkan, takut penerimaannya disalahgunakan, takut dianggap lemah, takut disakiti lagi, takut dikhianati. Dan ingatlah saudara, di dalam cinta tidak ada ketakutan. Kasih akan benar-benar dirasakan dan menghidupi kita ketika kita bersedia sepikiran dengan Kristus yang merengkuh, merangkul, dan memberi kesempatan bagi orang lain untuk dicintai dan diterima. Berbahagialah orang yang menerima dan mengampuni sesamanya. Sebab merekalah yang akan diliputi damai sejahtera ilahi. Berbahagialah rumah tangga yang memelihara kondisi saling menerima dan mengampuni. Sebab rumah tangga yang demikianlah yang menjadi rumah-rumah bahagia. Yang kebahagiaannya tak terguncangkan oleh wabah dan pandemi. Mari saling menerima dan saling mengampuni. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Mampukanlah gereja Tuhan untuk menghadirkan penerimaan yang tulus di tengah-tengah keluarga. Sebab dengan penerimaan itu sesungguhnya Injil Tuhan Yesus Kristus diberitakan. Sebagaimana Kristus menerima dan mengampuni setiap kami, kiranya seluruh keluarga di GKI Pondok Chandra Indah dan bahkan seluruh keluarga orang-orang percaya, keluarga-keluarga di bumi Indonesia, bahkan di seluruh dunia, boleh bergerak di dalam cinta kasih yang saling menerima, saling mengampuni, saling menggembalakan, agar damai sejahtera-Mu menjadi nyata di Indonesia. Kami berdoa bagi masyarakat, bagi rakyat, bagi pemerintah bangsa kami di tengah-tengah pandemi. Kiranya kasih pemeliharaan, kekuatan yang dari Tuhan membuat bangsa ini tetap berdiri tegak sebagaimana bangsa-bangsa di dunia bahu-membahu menghadapi wabah. Kami berdoa untuk orang-orang yang berjuang di dalam penanggulangan dan bahkan berjuang untuk memulihkan sesamanya yang terjangkit COVID-19. Ya Tuhan, Engkau memberkati mereka. Kami berdoa untuk setiap orang yang bahu-membahu bersama dengan orang lain untuk membuat sesamanya tetap kuat. Ya Bapa, berkatilah mereka. Kami berdoa untuk setiap orang yang terkena imbas kesulitan ekonomi, mengalami krisis multidimensi di tengah-tengah keluarga. Ya Bapa, kami berdoa bagi mereka. Kiranya kasih-Mu menyelamatkan, meneguhkan, dan membaharui setiap mereka yang bergumul. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mengalami ketakutan, kegelisahan, ketakutan dan kegelisahan karena dianggap lemah, karena takut diremehkan, takut dikhianati, takut disalahgunakan penerimaan dan pengampunannya. Ya Bapa, kami mohon Roh-Mu yang kudus memberikan keberanian, memberikan kasih, sehingga cinta kami boleh melampaui segala ketakutan. Terpujilah nama-Mu, syafaat ini kami alaskan di dalam Tuhan Yesus yang telah menerima, mengampuni, menyelamatkan kami, dan mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaanmu,
ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Ayat yang melandasi persembahan ini diambil dari 1 Tawarikh 17 ayat 27. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Terpujilah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Allah akan kasih-Mu, di mana Engkau boleh memberkati kehidupan kami di hari-hari yang telah kami lalui, baik dengan kesehatan maupun dengan rezeki yang telah Engkau limpahkan bagi kami ya Bapa. Bapa, pada saat ini sebagai ungkapan syukur kami boleh mempersembahkan sebagian rezeki yang Engkau berikan bagi kami. Bapa, kiranya Engkau boleh berikan hikmat setiap pribadi-pribadi yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Biarlah dengan hikmat-Mu persembahan ini boleh dikelola untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, khususnya di GKI Pondok Chandra Indah ini ya Bapa. Biarlah kasih-Mu senantiasa terpancar dalam kehidupan jemaat-Mu di GKI Pondok Chandra Indah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sungguh kami menyerahkan ungkapan syukur kami berupa persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Umat Tuhan terkasih, bersama dengan keluarga kita, mari kita makin mengasihi dan biarlah rumah kita menjadi jangkar, pelabuhan dalam badai, tempat berlindung, tempat yang menyenangkan untuk ditinggali, di mana setiap anggota keluarga saling mencintai, saling menerima, mengasihi, menguatkan satu sama lain.
selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lama? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Sampaikanlah firman-Nya di mana-mana pun, serta perbuatannya teruskan berteguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Damaikanlah sengketa, satukan yang pecah. Ampuni yang bersalah, lindungi yang lemah. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah melanjutkan kasih Kristus kepada sesama anggota keluarga. Kami mengarahkan hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Jadilah saksi Kristus dan saling menerima satu dengan yang lain sebagai keluarga Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam keluargaku ada kasih mesra,